Iya. Oke. Oke deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfia Yuniarti Sultan, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi pada mata kuliah kosmetologi. Dengan judul presentasi, tes keamanan kosmetik. Next. Baik, sebelum kami memulai presentasi ini, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Alfia Yuniarti Sultan, kemudian ada teman saya, Abrahar Samuin, Agnes Olivia, Fitria, dan Nur Arifah Mahfudza. Mungkin langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama atas nama Fitria. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi kami. Nah, kosmetik merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam dunia kecantikan. Kosmetik berasal dari kata kosmein, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berhias. Kosmetik sudah dikenal oleh orang sejak zaman dahulu kala. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan, juga untuk kesehatan. Pengetahuan tentang kosmetik kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalur komunikasi yang terjadi dalam kegiatan perdagangan, agama, budaya, politik, dan militer. Bahwa di Indonesia sendiri sejarah tentang kosmetologi itu telah dimulai jauh sebelum saat 12 zaman penjajah Belanda. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Ini menurut Tranggono 2007. Next. Next. Nah, selanjutnya ini ada definisi kosmetik. Kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Sekarang, kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami, tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Ini menurut 27. Baik, itulah penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fitria. Selanjutnya kepada Agnes Olivia saya Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan tes keamanan kosmetik. Yang pertama, patch test digunakan untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan dan untuk mendiagnosis penyakit kulit, alergi, dan tes telah standarisasi dengan meletakkan bahan-bahan pada kulit dengan sepotong kertas filter Whatman yang diletakkan di aluminium yang salah satunya setelah dilapisi polyethylene film. Ada dua jenis Swedish patch. Klarifikasi reaksi patch stage ada positif dan tanda tanya, artinya itu meragukan kemungkinan karena efek iritasi lemah berupa ringan tanpa filter yang terjadi dengan infiltrasi. Terus positif kedua infiltrasi palu. Positif 3 disertai pembentukan vesikula.
positif 4, reaksi positif kuat dengan edema dan fisikula atau bullei yang konvenuen. Negatif itu negatif, IR reaksi iritasi, NT tidak dites. Next. Yang kedua, open bahan langsung diaplikasikan 2-3 kali sehari ke arku yang sama pada lengan hewan selama 2 hari. Pada reaksi yang terjadi langsung dinilai. Reaksi yang positif menandakan bahwa reaksi patch test tersebut adalah karena alergi, sedangkan jika hasil negatif tidak menghilangkan kemungkinan karena alergi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Agnes Olivia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Arifah Mahfudza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tes potensi iritasi pada kulit. Yang pertama itu dry stage. Nah, di dry stage ini kita mengevaluasi potensi iritasi pada binatang dengan memakai kelinci albino. Nah, dilakukan dengan teknik test stage pada kulit kelinci yang dilukai dan pada kulit yang utuh. Minimal binatang yang dites yaitu 6 ekor. Bulu-bulunya telah disyukur. Bahan yang akan dites diletakkan pada bahan berbentuk segi 4 atau dapat berupa surgical gauze. Bahan yang dites untuk cairan yaitu 0,5 ml untuk bahan padat atau setengah padat 0,5 gram. Bahan padat dilarutkan dengan larutan yang sesuai, lalu seluruh badan kelinci dibungkus dengan bahan yang bersifat elastis selama 24 jam. Ini untuk menjaga agar bahan yang akan dites tetap di posisi semula dan mencegah bahan menguap. Setelah 24 jam, bahan diangkat dan hasil reaksi dievaluasi diulang setelah 72 jam. Selanjutnya itu Freud Complete Adjuvant Test atau VCIT yang dimana untuk bahan kimia berdasarkan reaksi imun yang dimana untuk memilih bahan kimia berdasarkan reaksi imun. Varian ID test yaitu bahan dimasukkan ke Freud Complete Adjuvant sehingga konsentrasi akhir emulsi adalah 5 hingga 50%. Untuk perbandingan bahan yang akan dilarutkan, maka dicairkan dengan larutan yang sesuai, misalnya air, aseton, alkohol, petrolatum, atau polietilen glikol. Dua kelompok guinea pig atau marmut tersebut setiap kelompok berjumlah 8 hingga 10 ekor. Satu kelompok digunakan sebagai kelompok eksperimen dan yang lain sebagai kelompok kontrol. Bahan yang akan dites dalam FCI disuntikkan intradermal ke sisi kanan bagian dalam binatang dalam kelompok eksperimen setiap hari kedua dengan total 5 kali. Binatang kontrol disuntik dengan 0,1 mili FCI saja. 4 dari binatang diuji untuk efek toksik bahan setelah 1 kali pemakaian topikal dengan langsung memberikan konsentrasi 100%, 30%, 10%, dan 3% ke sisi kiri binatang. Tempat aplikasi dibiarkan terbuka, reaksi pada kulit dinilai setelah 24 jam. Kemudian iritasi yang terkecil adalah warna kemerahan paling sedikit pada 25% dari binatang dalam kelompok eksperimen. Nilai non-iritan maksimal diberikan pada konsentrasi tertinggi yang tidak menimbulkan reaksi apapun. Tes ini untuk menentukan kapasitas sensitasi bahan, tes dinyatakan alergen bila 1 dari 8 binatang dari kelompok eksperimen menunjukkan reaksi positif terhadap konsentrasi non-iritan yang dipegang untuk percobaan. FCIT sederhana saja, tetapi tidak untuk produk jadi dan lebih sensitif daripada dry test dan Buchler test. Selanjutnya itu Guinea Pig Maximization Test atau GPMT. Nah, Magnuson dan Glickman menemukan prosedur yang sensitif untuk mendeteksi kapasitas suatu bahan yang menyebabkan sensitisasi langsung pada marmut. Untuk memperbandingkan hasil tes ini dengan pengalaman klinis dan dengan memakai bahan yang telah dikenal sebagai kontak alergen, dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 20 hingga 25 marmut sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, bahan yang akan dites disuntikkan intradermal atau topikal, injeksi dengan bahan itu sendiri atau digabungkan dengan FCI. Bahan yang larut dalam air dilarutkan
dahulu sebelum dijadikan emulsi. Bahan yang larut dalam minyak atau bahan-bahan yang sulit larut digabungkan dengan FCI sebelum ditambahi air. Adapun konsentrasi untuk suntikan intradermal disesuaikan dengan level tertinggi yang masih bisa ditolerir. Topical test dilakukan dengan occlusive patch pada hari ke-7. Bahan dilebarkan dengan kertas filter. Ditutupi adhesive tape yang tak tembus cairan, lalu badan marmut dibalut dengan adhesive bandage yang elastis. Hari ke-1, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memakai occlusive patch selama 24 jam, dinilai pada hari ke-23 hingga ke-28. Tes ini sangat baik untuk bahan-bahan yang menyebabkan kontak alergi. Selanjutnya itu Bohler test. Nah, Bohler ini menggunakan 3 kelompok marmut, masing-masing terdiri dari 10 hingga 20 ekor. Kelompok eksperimen ini diuji dengan bahan yang akan dites, plus pelarut kelompok kontrol hanya dengan pelarut, kelompok negatif kontrol hanya dengan bahan yang akan dites. Bahan ini dicairkan atau dilarutkan dan dioleskan ke kulit binatang dengan sistem occlusive patch selama 6 jam. Aplikasi dengan jarak 1 minggu selama 3 minggu dapat dipegang untuk produk jadi, misalnya sampo, atau dilarutkan lebih dahulu. Tes ini banyak keuntungannya. Kurang menimbulkan iritasi, hanya menimbulkan sedikit kesan positif yang palsu dan digunakan sebagai penyaringan pertama untuk produk jadi. Selanjutnya itu Open Epicutaneous Test atau OIT. Nah, kontras dengan tes-tes sebelumnya, tes ini hanya menggunakan satu konsentrasi. Bahan dioleskan langsung, tidak ditutupi, tidak dilarutkan atau dicairkan. Bahan dioleskan langsung, bila perlu baru dilarutkan dengan konsentrasi 30%, 10%, 3%, dan 1%. Dengan pelarut yang sesuai 1-6 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol yang masing-masing terdiri dari 6 hingga 8 marmut. Volume tertentu dari setiap konsentrasi diaplikasikan dengan pipet pada sisi seluruh binatang eksperimen. Reaksi dinilai 24 jam setelah aplikasi. Konsentrasi minimal untuk menimbulkan iritasi dan konsentrasi maksimal untuk yang tidak menimbulkan iritasi. Apabila diulang setiap hari selama 3 minggu atau 5 kali seminggu selama 4 minggu di tempat yang sama, dinilai kembali pada akhir tiap minggu. Tes ini digunakan untuk contoh bahan kimia, campuran-campuran, dan produk-produk jadi, efek sensitisasi, dan iritasi. Nah, selanjutnya itu iritasi pada mata. Nah, adapun produk yang harus dites itu pertama, kosmetik mata. Contohnya itu maskara, eyeshadow, eye makeup, remover, dan lain-lain. Selanjutnya itu kosmetik wajah. Contohnya foundation, blusher, face powder, lipstick, dan lain-lain. Selanjutnya itu kosmetik lain. Contohnya nail cosmetic, hair care products, body lotion, dan lain-lain. Adapun tanda iritasi pada mata, yang terlihat itu merah, bengkak, sakit, panas, ataupun biasa disebut eritema, edema, pain, dan heat. Nah, adapun untuk metode pengujiannya itu dilakukan pertama itu preclinical test, yang dimana preclinical test ini menggunakan bahan kimia yang menjadi satu-satunya penyebab peradangan pada mata yang dapat dites preklinikal. Tes yang dilakukan itu dry eye irritant test pada kelinci albino karena mata kelinci lebih sensitif daripada mata manusia. Iritasi pada mata karena bahan kimia dapat dites pada bagian mata, konjungtiva, iris, dan kornea. Reaksi yang timbul di konjungtiva itu eritema dan edema, sedangkan iris itu hyperamia, dan kornea itu yang reaksi yang timbul itu opacity. Selanjutnya itu clinical test. Nah, di clinical test ini, tes iritasi objektif dilakukan preklinikal, sedangkan tes subjektif dievaluasi langsung di mata. Tes langsung berupa pemberian bahan yang akan dites ke mata dan menentukan responnya sakit, panas, gatal, air mata. Selanjutnya yang terakhir itu human use test. Nah, dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata dilakukan setiap hari selama 1 bulan dan dilakukan pemeriksaan setiap 1 minggu oleh dermatologis atau oftalmologis. Saya serahkan kepada moderator.
Baik, selanjutnya mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya itu phototoxicity atau iritasi imunologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Yang dibutuhkan adalah non-erythrogenic light 325 nm tan, penetrasi bahaya yang bersifat fototoksik. Light dapat dipakai sebagai cahaya. Kemudian di dalam phototoxicity ini terdapat animal testing dan human testing yang dimana kita akan dites pada hewan, kemudian ada juga dites pada manusia. Lanjut. Kemudian yang keenam itu tes sabun dan deterjen bars. Itu ada tes chamber digunakan 80% larutan atau berat atau volume dengan melarutkan potongan sabun di air dan dipanaskan perlahan-lahan. Bila dingin, larutan akan menjadi pasta. Dengan memanaskannya 40 derajat, pasta itu akan cair kembali. Kemudian tes yang kedua yaitu wash test, yaitu yang pertama antekubital wash test, kemudian yang kedua facial wash test, dan yang selanjutnya itu tes scarification test. Next. Kemudian selanjutnya itu yang ketujuh, ada toleransi tes terhadap deterjen dalam sampo. Dalam toleransi terhadap deterjen sampo ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Gunei Pig Skin Irritation Test atau non-occlusive. Itu digunakan 5 ekor marmut. Kemudian produk diaplikasikan setiap hari selama 4 hari pada sisi badan binatang. 1 gram dari bahan yang akan dites diaplikasikan ke area kurang lebih 4 kali 4 cm tanpa dibilas. Ketebalan kulit diukur dengan mikrometer, kemudian evaluasi dilakukan pada hari ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4 atau di setiap harinya. Kemudian tes yang kedua yaitu ada rabbit skin irritation test atau dia lebih oklusif. Itu digunakan 6 ekor kelinci, suatu sisi badan dilukai, sisi lainnya utuh. Kemudian satu aplikasi digunakan dengan occlusive bandage. Kemudian 1 gram bahan diaplikasikan tanpa dibilas pada area seluas 4 kali 4 cm pada area tubuh ekor kelinci. Kemudian kemerahan dievaluasi pada jam ke-24 dan 48 jam atau hari pertama dan hari kedua. Kemudian tes yang ketiga tes ini tesnya itu digunakan 6 ekor kelinci, kemudian bahan langsung diberikan ke mata binatang tanpa dibilas. Kerusakan pada kornea, iritasi, dan konjungtiva dinilai setelah 2 jam dan hari ke-1, kedua, ketiga, ke-4, dan 7 setelah pengaplikasiannya. Next. Kemudian tes yang ke-8 yaitu tes untuk potensi menimbulkan komedo atau jerawat. Komedogemity. Kemudian ada pun tesnya yang pertama, animal testing, itu setengah mililiter bahan diaplikasikan ke satu telinga setiap kelinci, telinga lain sebagai kontrol. Kemudian tes dilakukan 5 hari dalam seminggu selama 2 minggu berturut-turut. Kemudian observasi timbulnya pembesaran pori-pori dan hiperkeratosis dan folikel minyak dan dibandingkan dengan kontrol. Kemudian hasil dinilai dengan angka 0 sama dengan negatif sampai dengan 5 sama dengan hebat. Kemudian tes yang kedua yaitu human testing atau tes pada manusia, yaitu langsung pada wajah.
dipilih remaja yang telah menderita jerawat atau yang mudah mengidap jerawat. Sebelum tes dilakukan, jerawat yang ada dihitung, bahan diaplikasikan selama 4-8 minggu, lalu dinilai kembali. Penilaian hasil tes ini kurang objektif. Back test pada bagian belakang tubuh. Pertama, dipilih 4-6 pria yang mudah timbul jerawat pada tubuh bagian belakang. Kemudian yang kedua, tes dilakukan di area yang cukup luas, tertutup selama 30 hari dengan beberapa pergantian. Dan yang ketiga, pada awal dan akhir tes dilakukan biopsi pada folikel di area yang dites dan lapisan keratinnya yang paling atas telah dihilangkan. Kemudian yang keempat, hasil tes yang menunjukkan penyumbatan keratin menunjukkan peningkatan serbuk keratin pada pemeriksaan mikroskopis, dan yang terakhir itu tingkat reaksi positif tergantung dari derajat sumbatannya. Kenapa di sini yang dipilih itu hanya pria? Karena pria itu hormonnya lebih tinggi dibanding wanita. Jadi faktor untuk timbulnya jerawat itu lebih tinggi daripada wanita. Di next. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Mungkin sekian presentasi dari ini. Pertanyaan silahkan kirim melalui di ini melalui YouTube. Banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.